Melonjaknya perolehan suara pemilu legislatif Partai Solidaritas Indonesia di data Sirekap KPU menjadi sorotan. Berdasarkan data KPU, Senin 4 Maret 2024, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dengan perolehan suara masuk 65,85%. Suara partai yang diketuai putra Presiden Jokowi ini sementara memperoleh 2,4 juta suara atau 3,13%. PSI membantah tudingan ada operasi sayang anak terhadap lonjakan suara. Politisi PSI Ade Armando menyatakan jika memang ada kecurangan atau ada campur tangan Presiden Jokowi, seharusnya kenaikan suara PSI terjadi sejak awal penghitungan suara di KPU. Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Kalau Jokowinya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya, ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang? Ya, ada begitu banyak pihak yang takut ya PSI bisa lolos ke parlemen ya, karena mungkin kalau PSI sampai lolos ke parlemen, kita mungkin memang akan bikin mungkin hal-hal yang tidak biasa, misalnya membongkar korupsi, membongkar penyuapan. Jubir TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim menilai melonjaknya suara PSI di aplikasi Sirekap dalam hitungan hari dinilai tidak masuk akal. Ia meminta semua pihak mengawal penghitungan suara agar tak ada kecurangan. Lonjakan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini kita lihat dalam beberapa hari terakhir sangat tidak masuk akal. Dengan lonjakan bisa sampai ratusan ribu hanya dalam beberapa jam, dan juga kenaikan dalam presentasi pencapaian suara yang sudah melampaui 3%, walaupun sebelumnya masih jauh di bawah 3%. Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan juga merespons melonjaknya suara PSI dan meminta semua pihak mengawasi proses rekapitulasi suara. Saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar jujur. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Merespons tudingan lonjakan suara PSI di data Sirekap, KPU menyebut masyarakat bisa memeriksa langsung foto perolehan suara di TPS yang ada di Sirekap untuk memeriksa akurasi suara. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap, tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak. Saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dan pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini rekapitulasi suara akan disampaikan jurnalis Kompas TV Abel Insani dari kantor KPU. Abel, bagaimana KPU menyikapi polemik lonjakan suara PSI di Sirekap? Sejauh mana proses rekapitulasi pemilu saat ini berjalan, Abel? Ya, memang hingga saat ini Ibrahim dan juga saudara dari KPU ataupun juga Bawaslu ini belum ada statement secara resmi atau memberikan statement secara resmi terkait dengan dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia. Nah, memang ini menjadi pertanyaan dan juga tanda tanya besar dari semua kalangan masyarakat terkait dengan dugaan penggelembungan suara PSI. Karena kalau dari data ini pada hari Kamis 29 Februari suara PSI ini ada di 2,86% atau 2.171.907. Tetapi pada hari Sabtu 2 Maret 2024 ini menjadi 3,13% atau 2.402.268 suara. Artinya ada penambahan 230.361 hanya dalam kurun waktu 3 hari saja. Nah, dalam kurun waktu yang bersamaan, jumlah TPS yang hasilnya tercatat di real count KPU ini juga
bertambah 2.240. Jadi dari awalnya 539.084 TPS ini menjadi 541.324 TPS. Nah, bisa jadi PSI memperoleh tambahan 203.361 suara ini dari 2.240 TPS. Tetapi terkait dengan hal ini untuk KPU ataupun juga Bawaslu belum ada statement resmi terkait dengan dugaan penggelembungan suara. Tetapi kemarin KPU bilang bahwa hingga saat ini KPU terus melakukan atau masih sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan saat ini pun rekapitulasi sudah dilakukan di tingkat kabupaten kota, meskipun untuk tingkat kecamatan ini masih dilakukan karena ada beberapa wilayah yang masih harus dilakukan pemungutan suara, seperti di beberapa wilayah di Pulau Jawa, lalu di Sulawesi, Nusa Tenggara, ataupun juga di wilayah Sumatera. Nah, untuk suara legislatif, memang untuk PDIP ini unggul 16,39%, lalu Golkar 15,5%, Gerindra 13,3%. Nah, untuk perhitungan nasional dan juga di luar negeri ini memang cukup berbeda. Kalau di luar negeri untuk Gerindra ini memang mengungguli dari semua partai begitu. Nah, untuk saat ini memang dari masyarakat meminta agar KPU bisa melakukan rekapitulasi secara transparan, apalagi terkait dengan adanya penggelembungan suara PSI untuk saat ini. Saat ini kami masih menunggu karena nanti akan dilakukan rekapitulasi di rapat pleno terbuka di gedung KPU sekitar pukul 16.30 atau sebentar lagi kira-kira akan dimulai. Kembali ke Anda, Ibrahim. Baik, terima kasih Abel Insani untuk laporan Anda langsung dari kantor KPU RI Jakarta.